Halo pemirsa, apa kabar? Semoga dalam kondisi sehat selalu. Kembali berjumpa dengan saya pemandu acara Anda, Randy Wicaksana, dalam program VOA Global Report dari New York City. Pemirsa, bakal calon presiden Partai Demokrat Kamala Harris umumkan pasangan calon wakil presidennya Tim Walz. Siapakah sosok Tim Walz ini? Selengkapnya kami rangkum dalam segmen Global Highlight berikut ini. Wapres AS dan Baca Pres Partai Demokrat Kamala Harris umumkan pasangan bakal calon wakil presidennya untuk kontestasi Pilpres AS tahun ini. Ia adalah Gubernur Negara Bagian Minnesota, Tim Walz. Tim Walz memiliki latar belakang politik dan veteran militer dan berasal dari negara bagian yang condong kepada konservatif. Walz dikenal dengan kebijakannya yang progresif. Perdana Menteri Bangladesh Sheikh Hasina mundur dari jabatannya setelah kericuhan nasional tewaskan sedikitnya 91 orang di Dhaka. Bangladesh dilanda gelombang protes dan kekerasan Juli lalu setelah kelompok mahasiswa menuntut penghapusan sistem kuota pada lowongan pekerjaan pemerintahan. Gelombang protes ini berkembang kepada tuntutan agar Hasina mundur dari jabatannya. Kericuhan bermunculan di berbagai kota di Inggris menyasar kepada warga Muslim di sana. Polisi Inggris bersiap dengan pengamanan ekstra akibat munculnya ancaman kekerasan di lokasi penampungan suaka Muslim dan kantor hukum perkara imigrasi. Gelombang kekerasan ini dimotori kelompok sayap kanan Inggris setelah peristiwa tewasnya 3 anak perempuan di sebuah kelas menari pada pekan lalu. Misinformasi yang beredar menyebut pelakunya ialah imigran Muslim. Hamas menunjuk Yahya Sinwar sebagai pimpinan politiknya Selasa 6 Agustus lalu, menggantikan Ismail Haniyeh yang tewas saat berkunjung ke Tehran, Iran pekan lalu. Sinwar diketahui salah satu tokoh berpengaruh di Hamas dan habiskan 23 tahun sebagai tawanan penjara Israel. Sinwar disebut Israel sebagai salah satu figur yang bertanggung jawab atas peristiwa 7 Oktober. Badai tropis Debby sebabkan banjir di berbagai kawasan tenggara dan pantai Atlantik Tengah Amerika Serikat. Di South Carolina, warganya nampak menikmati sisa banjir akibat hujan lebat yang mendera Selasa 6 Agustus lalu. Berbagai jalan di South Carolina terpantau kosong dan tergenang. Badai ini dilaporkan menewaskan sedikitnya 6 orang di negara bagian Florida dan juga Georgia. Demikian Global Highlight pemirsa. Sekarang kita beralih ke berita ekonomi. Ancaman resesi kembali menghantui Wall Street dan pelaku usaha Amerika setelah data ketenagakerjaan menunjukkan perlambatan drastis penciptaan lapangan kerja. Bisakah Bank Sentral Amerika atau Federal Reserve mencegahnya? Selengkapnya oleh Nova Purwadi berikut ini. Laporan terbaru dari Departemen Tenaga Kerja Amerika Serikat mengejutkan analis dan pelaku pasar. Segera setelah data ini diterbitkan, harga saham di Wall Street terjun bebas. What we're seeing, though, is that red-hot job market that had sustained this economy for so long is really dramatically cooling off. The pace of hiring has slowed down. Selama Juli hanya tercipta 114.000 lapangan kerja baru, jauh di bawah ekspektasi analis, sementara angka Juni juga direvisi lebih rendah. Semakin kuat desakan bagi Bank Sentral AS atau Federal Reserve untuk menurunkan suku bunga acuan pada pertemuan selanjutnya. There's about 100% certainty on the part of Wall Street that the Fed will hand us our first interest rate cut since the pandemic started at their September meeting. Dalam pertemuan terakhirnya akhir Juli, The Fed mempertahankan suku bunga acuan sambil mengisyaratkan siap menurunkan suku bunga mulai September. Bila data inflasi terus menunjukkan laju inflasi semakin mendekati targetnya sebesar 2%. Angka pengangguran di Amerika Serikat meningkat ke 4,3%. Ini adalah angka tertinggi sejak akhir 2021. Dan ini menguatkan kekhawatiran di antara analis, pelaku pasar, dan pelaku usaha bahwa yang akan terjadi bukannya soft landing alias pendaratan empuk seperti diinginkan The Fed, melainkan ancaman resesi.
Banyak investor dan analis mengacu pada The Sum Rule, mengacu pada kajian ekonomi Claudia Sum yang memprediksi adanya resesi bila angka pengangguran meningkat secara drastis seperti yang baru terjadi. Yeah, the Sum Rule is just, look, every time there's been a 0.5% increase in the unemployment rate, which is kind of surprising because it doesn't sound like that much, it's been associated with every prior recession. So that's concerning. The reason why we're not mega concerned is because there's been all sorts of distortion in jobs data the last few years. First, you had the pandemic. Now you've had massive immigration. And so it's something that I think is an important data point, and we look at it. But I think it needs to be coupled really with what else is happening in the economy. Sejauh mana The Fed bisa menghindari resesi masih diperdebatkan analis dan pelaku pasar. Claudia Sum herself, the former Fed economist, said today, look, it doesn't mean we're in a recession just because our kind of 3-month moving average unemployment rates ticked up more than 0.5%. It just means that things were definitely going in the wrong direction. And I would agree with her. Coupled with ISM report missing yesterday, manufacturing kind of future orders were significantly down. Jobless claims also jumped yesterday. Perlambatan penciptaan lapangan kerja juga menguatkan desakan agar The Fed memangkas suku bunga acuan sebesar 50 basis poin pada September, tak lagi hanya 25 basis poin seperti proyeksi semula. Dari Washington DC, Nova Purwadi dan tim VOA. Pemirsa jangan kemana-mana, usai jeda kita akan disapa oleh rekan saya Aryatna Budianto dari Washington DC. Ada apa yang bisa disampaikan dari sana, Ana silahkan. Ya Randy dan pemirsa, sehabis ini saya akan mengajak Anda ke Padepokan Silat Tradisional Indonesia di Maryland. Jadi tetap di VOA Global Report. Pemirsa, kembali dalam VOA Global Report, kali ini bersama saya Aryatna Budianto di Washington DC. Biarpun belum membudaya di Amerika Serikat seperti seni bela diri Asia lainnya, silat Indonesia atau pencak silat mulai naik daun berkat tampilnya sejumlah pesilat tanah air dalam film-film Hollywood. Ini diakui beberapa warga Amerika, murid silat Martial Arts Academy di negara bagian Maryland. Akademi Silat oleh Wona Sumantri ini punya misi memperkenalkan dan melestarikan seni bela diri tradisional Indonesia di negeri Paman Sam. Yuk kita lihat aktivitas mereka di Helopreneur berikut ini. Banyak sih yang murid saya datang, saya tanya, gimana, kenapa milih silat gitu? Oh, karena saya nonton film The Raid atau John Wick, ya. Jadi Hollywood juga ikut membantu popularitas silat ya di Amerika Serikat. Halo, nama saya Wona Sumantri. Saya guru senior pencak silat di Silat Martial Arts Academy di Rockville, Maryland. Yang paling susah diajarkan ke orang-orang Amerika tuh apa? Sebenarnya sih semuanya, karena gerakannya juga memang beda, ya kan? Gerakannya, prinsipnya beda. Jadi sebenarnya semuanya. Tapi lama-lama mereka udah, karena baru aja ya. Tapi kalau mereka udah misalnya, ini kalau murid-murid saya sini, ini mereka udah like 3 tahun, 4 tahun ke atas. Ya. Ada yang 10 tahun, ada yang 20 tahun gitu. Jadi, gitu. Yang paling lama muridnya berapa tahun belajar? Ada sih yang 15 tahun. Wah, ya. Luar biasa. Jadi kalau sistem di perguruan kita, kalau silat juga kan ada untuk healing. Ya kan misalnya kalau Cimande kan udah terkenal untuk penyembuhan gitu ya. Silat juga pemulihan. Ada. Ya, jadi kita dari yoga, dari bela diri, dari healing, terus kita juga meditasi. Sebetulnya bela diri sebagai olahraga itu kan kayak sudah menjadi tradisi ya, terutama bagi anak-anak
anak lah di Amerika tuh biasanya mereka melakukan bela diri sebagai olahraga. Iya. Tapi ini kan beda. Ya. Ini nggak takut ada komplain atau apa gitu karena ini kayaknya benar-benar Enggak, emang sebelum silat. nggak boleh nyerang. Biasanya kan muka ke atas, Yeah. leher ke atas nggak boleh Yeah. diserang. Tapi Yeah. kalau ini semua Semuanya boleh. Nggak ada yang diinjek-injek. Iya kan? Ya emang silat begitu sebenarnya, sebelum ada silat olahraga itu kan sebenarnya cuman baru keluar mungkin tahun 70-an gitulah, ya kan? Tapi sebelum ada olahraga kan silat tradisi bela diri udah ada kan, udah lama. Jadi semuanya fair game ya. Oke. Jadi di sini konsep yang ditawarkan tuh sangat-sangat tradisional. Iya. Apakah orang Amerika nggak takut tuh sama yang kayak gitu? Kalau di sini kan kayaknya negaranya dikit-dikit ngesu, dikit-dikit Iya, apa iya. gitu. Enggak. Mereka juga Justru senang. malah pengen Iya. pengen belajar yang kayak gitu. Pengen, iya. Walaupun memang sih setiap kan banyak bela diri yang bisa dikunci ya, tapi secara silatnya itu emang udah beda banget. Mereka udah tahu bedanya, karena kebanyakan murid kita kan mereka juga pernah ikut bela diri lain dan dari mereka udah ada pengalaman. Apalagi kita juga ada banyak murid yang backgroundnya polisi, militer, jadi orang udah kenal, udah tahu. Kalau apalagi kita kan deket ke Washington DC ya, dan terus ada kereta deket sih, bisa jalan. Kalau di sini ya lokasinya bagus lah untuk kalau misalnya orang dari Virginia mau datang atau ke DC datang. Apa yang membuat orang-orang Amerika itu tertarik untuk mendalami silat? Ya satu, mereka karena murid kita biasa mereka udah pernah ikut bela diri lain ya. But I feel Silat is very different from other forms of martial arts. How different? I feel like first of all, Silat is now training only physically, but mentally as well. So we have the female and the male aspects. And it's not just a muscle training, it is also a mindset training as well. Silat covers all from the above, middle, and the ground. And we have mimic different animals' moves, like for cat, crocodile, snakes. So it makes Silat very special and unique. Actually, my favorite part is it's called Somali. It's like a little bit like meditation. So really training your awareness. So that's not only changing your body, but also change lifestyle. Apa saja yang paling susah diajarkan ke orang Amerika? Rasa, filosofinya beda ya kayaknya. The mind it's switch, you know. So everything is always gonna about power, right? External power, right? Tapi kalau ini the silat kan semuanya internal. Gimana tuh caranya mengajarkan? Apakah hanya dengan rasa itu bukan tonjokan, Oh iya, betul. bukan sikutan? Itu semuanya kombinasi ya dari samadhi, like meditation, you know, yoga, the esoteric, the bela diri. It's like you can't say it's just like, oh, this is one way to teach, to understand how to use your rasa, your feeling. The only way to show that is like, you know, through the drills like we're showing right now, right? So you have to build up the nervous system, right? From 0 to 10. I mean, that's like so many different levels that you have to refine your rasa. About over like span of 15 years, you know, it's just, you know, I'm not moving anywhere because it's so deep. The teaching is so deep, you know, I'm only touching a piece of silat, right? I travel here 3 times a week. Wow. To train. And I heard that you've been training here for a long time. Yeah, I had very long. I like it. It helped me. Before I came here, I didn't even know how to meditate. Now I'm up to 35 minutes of meditation. And it took me a while, but I got there. I didn't, how I run around a lot and do everything, I didn't even think I could meditate. But coming here, I can meditate, up my skills and everything, so it's good. Susah nggak sih memasarkan silat di Amerika atau ke orang Amerika? Susah juga sih. Iya, Susah. iya. Apa aja tantangannya? Karena misalnya MMA itu udah terkenal. Mixed martial arts. Mixed ya? martial arts, Brazilian Jiu-Jitsu sudah terkenal. Jadi orang mikir kalau mereka lihat yang gerakan soft, yang kesenian, mereka mikir, oh itu nggak bisa digunakan ya kan, like Nggak maco, nggak efektif iya gitu ya benar, untuk bela diri iya gitu. benar. Tapi kalau silat itu kan semuanya
it's hidden ya. Lalu bagaimana caranya Kak Wona untuk bisa bersaing dengan kompetitor yang lain? Nah ini silat kan relatif baru. Iya. Sebenarnya kita nggak ada kompetisi karena silat itu like it's a niche market. Ini di sebelahnya ada Brazilian Jiu-Jitsu, ya kan? Terus juga Kung Fu dekat juga di sini. Ada macam-macam di sini. Tapi kita ya karena kita tahu ini memang this is a niche market. Ya. This is, emang nggak ada seperti yang silat, jadi kita ya ada kompetisi, kita dari orang yang cari kita. Nah sekarang kita istirahat lagi pemirsa, tapi Randy di New York akan segera kembali dengan berbagai liputan menarik lainnya. Jadi stay tune di VOA Global Report. Now we are back to New York City, pemirsa. Saya akan bawakan serba-serbi berita dari New York City. Salah satunya adalah umat Indonesia pemeluk agama Buddha di Queens, New York. Baru-baru ini meresmikan stupa patung Buddha berbentuk relief stupa Candi Borobudur. Nah, stupa ini istimewa karena dibawa langsung dari kota Magelang, Jawa Tengah ke New York City. Berikut laporan tim VOA dari New York. Komunitas Buddha Indonesia di kota New York baru-baru ini meresmikan pendirian stupa patung Buddha yang dibangun di area taman belakang Wihara Parivara Dhamma Achala di Queens, New York. Batu pahatan patung dibuat oleh pemahat Indonesia dan didatangkan langsung dari area Candi Borobudur, Jawa Tengah. Stupa ini kita datangkan dari Jawa Tengah, Magelang, yang itu dibuatkan oleh bentuk dari stupa di Candi Borobudur di Magelang, Yogyakarta. Kami mendatangkan beberapa patung Buddha, beberapa stupa, dan juga beberapa harta-harta Buddha yang lainnya. Dan kita membagi Wihara Parivara dapat satu stupa yang besar dan beberapa stupa kecil. Peresmian dilakukan oleh Konsul Jenderal Republik Indonesia New York, Winanto Adi, dan pemimpin umat Buddha dari Yogyakarta. Bersama diaspora Buddhis Indonesia di New York, yang sekaligus juga ditandai dengan peresmian stupa yang dibawa dari Jawa Tengah, dari batu di sekitar Candi Borobudur, dan stupa ini seperti yang disampaikan Bante Santocita tadi adalah stupa Indonesia. Mudah-mudahan kedepannya memiliki wihara yang lebih besar, ada stupa yang juga menjadi lebih baik untuk dijadikan sebagai inspirasi bagi umat Buddha di sini untuk mempraktikkan agama Buddha, ajaran Buddha dengan lebih baik. Sekitar 100 umat Buddha Indonesia dari New York, New Jersey, dan Massachusetts hadir menyambut stupa Buddha dan berdoa bagi keselamatan umat dan perdamaian dunia. Naratama Ian Umar dan Yoga Laksana, VOA New York. Pemirsa tahu nggak tingkat kematian akibat tenggelam terus meningkat di Amerika Serikat. Makanya ada sebuah LSM di New York yang sengaja berikan pelajaran renang tapi gratis. Ini dikhususkan kepada anak-anak muda dari kawasan yang memang rentan di kota New York agar tidak hanya bantu kurangi angka korban tenggelam, tapi sekaligus jadi sarana pengembangan kemampuan yang positif untuk mereka. Kita simak liputan tim VOA New York berikut ini. Ini adalah tahun kedua Kiara Knight ikut program belajar renang gratis di New York. Semasa kecil, ia pernah nyaris tenggelam. I was close to a drowning experience, so my father felt like it was necessary in order for us to be put into swimming lessons. You know, swimming lessons cost money. This is free, so, you know. Kiara, 21 tahun asli dari New York. Dia jadi salah satu peserta kelas intensif 6 minggu LSM bernama Rising Tide Effect yang menawarkan kelas renang ke komunitas kurang terlayani di kota New York. Kematian akibat tenggelam bertambah sekitar 500 orang setiap tahunnya dari 2020 hingga tahun 2022. Jika dibandingkan 2019,
Menurut Badan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Amerika Serikat, CDC, Kate Cross dirikan Rising Tide Effect untuk kurangi angka ini. And as a New Yorker, it breaks my heart. It makes me sick that people are out there dying in rip currents because they don't know enough not to go in them. Murid Kate juga dapatkan manfaat lain selain renang di kolam publik. Tuesdays and Wednesdays we swim here in the pool, and Thursdays we go to the Beach 67 to learn how to surf and stuff, and learn how to be immune to the ocean water instead of the pool water, because the pool and the ocean are two different things. Organisasi Kesehatan Dunia PBB WHO sebut setiap jam rata-rata 26 orang meninggal karena tenggelam. I do think that one of the reasons for, let's say, a relative lack of engagement with drowning to date is simply because it's not really widespread knowledge that drowning is as big of a problem as it is, and B is as easily preventable. Bagi Kiara Knight, pengalamannya di Rising Tide Effect tak hanya soal meningkatkan kemampuan renangnya, namun juga kemampuan lainnya. Being here, you're open to a lot of opportunities. Here, we're getting our CPR and our first aid certifications. Not a lot of us are able to get that nowadays, without having to pay any money. Program ini menyasar anak-anak muda dari kawasan rentan di kota New York. A lot of the youth, especially the ones that are in our groups, who are coming from really intense gun violent neighborhoods, need to have access to this piece, and if they can just experience the joy in the pool the way I do, the way my colleagues do, then maybe they're going to want to pursue a career related to the water. Badan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Amerika Serikat CDC sebut tenggelam jadi salah satu penyebab terbesar tewasnya anak-anak usia 1 hingga 4 tahun. Menurut USA Swimming Foundation, hampir 80% anak-anak dari keluarga pemasukan rendah tidak bisa berenang. Dari New York, Randy Wicaksana dan tim VOA. Itu tadi adalah episode VO Global Report untuk pekan ini, pemirsa. Kita akan kembali menyapa Anda seperti biasa setiap pekannya di YouTube VOA Indonesia. Saya Randy Wicaksana pamit undur diri. Sehat selalu. Sampai jumpa.